Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Cinta kasih Tuhan selalu nyata kepada kita, karena itu kita bersyukur kepadanya. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari satu di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah kami dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan indah, dan pesan firman-Mu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Bapa, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Judul bacaan kita, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita berita sukacita, kareba kaparanuan. Sahabat-sahabat Kristus, seseorang yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan atau berita kepada orang lain harus menyampaikannya tepat seperti yang disampaikan kepadanya, tanpa mengurangi atau menambahkan isi beritanya. Dalam perikop pembacaan ini, saudara, Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita kepada Israel, umat kepunyaan Allah. Sebagai umat yang telah dibelenggu dan mengalami penderitaan dalam pembuangan, tentunya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Ya, dalam hal ini kehilangan semangat. Yesaya yang menyadari tugas dan panggilannya sebagai utusan Allah
Yesaya menyampaikan berita sukacita bahwa Allah yang setia menuntun dan memelihara mereka, akan melepaskan mereka dari belenggu di pembuangan. Tidak hanya melepaskan, tetapi juga memulihkan. Mendengar hal ini tentunya membuat umat bersorak, bahkan membangkitkan semangat yang dulu telah pudar. Saudara-saudara, sesungguhnya setiap kita yang telah dipulihkan dan ditebus memiliki tugas yang sama seperti Nabi Yesaya. Ya, saudara, kita diutus untuk menyampaikan berita sukacita bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Saudaraku, berita sukacita tidak hanya lewat ucapan keprihatinan kita, tetapi juga lewat peduli kasih sebagai wujud bahwa mereka tidak sendiri. Dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, demikianlah berita sukacita dari Tuhan yang akan menjadi penyemangat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kabar sukacita. Berita sukacita untuk siapa saja yang selalu percaya pada Tuhan, yang akan terus merasakan bahwa Allah setia, Allah memelihara, Allah membebaskan, Allah menuntun kita semua. Ini berita sukacita. Nah, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita, berita sukacita selalu hadir bahwa Tuhan akan terus memulihkan kita, Tuhan akan terus mengasihi kita, dan dalam kemurahan dan kebaikannya kita tetap memiliki pengharapan besar di dalam Tuhan. Dengan pengharapan yang besar itulah kita teguh dan kuat menghadapi kehidupan ini. Mari berserah pada Tuhan. Selalu ada berita sukacita yang menguatkan kita, memberi semangat, sehingga kita tetap memiliki pengharapan besar di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kabar sukacita selalu Engkau berikan, bahwa Engkau mengasihi kami, janji-Mu akan selalu Engkau tepati, kemurahan-Mu akan nyata bagi kami. Banyak lagi berita sukacita yang selalu Engkau berikan. Biarlah berita-berita ini selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percaya dan kami terus kuat semangat menghadapi hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, peliharakanlah kami, keluarga kami Engkau kasihi, baik anak-anak kami, baik usaha dan pekerjaan kami, baik para orang tua kami yang berada dalam usia emas, kami semua. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan dalam keluarga, agar kami dapat membina hidup ini dengan penuh sukacita. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Engkau memberkati mereka yang berduka, Engkau memberkati mereka yang mengalami banyak tantangan, Engkau mengetahui kepedihan hati, tangis, luka batin. Hadirlah Tuhan, sembuhkan dan kuatkan, kasihi kami. Karena Engkau kota benteng dan gunung batu kami, maka kami percaya kami dapat melewati setiap pergumulan ini dengan tenang. Para hamba-hamba-Mu yang selalu menyampaikan kebenaran firman, berkati hidup mereka, agar mereka selalu merasakan cinta kasih Tuhan, hidup mereka terberkati, dan pelayanan mereka menjadi sukacita bagi semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pemerintah kami Tuhan berkati, agar terus memerintah dengan bijaksana dan adil. Berikan damai sejahtera-Mu di negara kami, sehingga kami semua hidup dengan penuh damai. Berkati saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini. Engkau menolong hidup mereka, memberkati dan mengasihi, dan kami percaya masa depan mereka semangat akan Tuhan limpahkan untuk hidup dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan bersama dengan saudara-saudara, tetap semangat, tetap menjalani kehidupan ini dalam cinta kasih Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.